Nah, berbicara digital marketing, itu pasti kita akan melihat yang namanya, kan digital itu dari kata digit. Jadi akan keluar data-datanya. Berbicara misalnya konten ya, itu berapa orang yang ngelihat kan, itu kelihatan tuh. Nanti berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang nanya-nanya. Nah, dari data itulah selama 3 bulan kita akan kasih evaluasi atau hasilnya. Kebanyakan dari 90 brand yang kami tangani itu lebih fokus bisnisnya lebih kepada fashion dan skincare. Sebetulnya tidak fokus, tapi yang masuknya yang banyak tuh itu. Gitu. Yang banyak itu. Jadi kalau secara bisnis mungkin yang paling banyak dijual secara online. Jadi mungkin saya cerita ada 90 brand itu, kita ada berbagai kategori ya. 90 brand itu ada 35 brand itu bisnis fashion. Lalu 15-nya ada skincare dan healthy product ya. Itu ada madu gitu juga ada juga ya, selain skincare. Lalu 10-nya itu produk digital dan apps ya. 10-nya lagi itu food and beverage, 10-nya lagi itu jasa dan instansi. Jadi total 90 itu bermacam-macam kategori. Kenapa dia bikin produk A, B, C, D gitu kan? Nah, kenapa dia mungkin ini saya lihat dari si brand ini. Nah, berarti kita analisis gitu. Saya lihat dari brand ini. Ini lagi rame nih Kang yang produk yang ini. Saya lihat kan orang nggak tiba-tiba nyiptain produk. Nah, si produk ini pasti dia juga melihat ya istilahnya ATM lah ya. Amati, tiru, berdikasi gitu. Bahkan ada juga yang ATP, amati, tiru, plek. Karena kan gini, ketika berbicara sisi bisnis atau marketing itu dari dulu sama ya 4P gitu ya, sekarang jadi 7P ya. Jadi produk, price, placement, promosi lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih tetap bersama channel Inspirasi Story of Life Turning Point. Tamu kita kali ini adalah tamu yang cukup unik. Beliau adalah seorang sarjana mesin dari Universitas Pendidikan Indonesia, tetapi hampir sepanjang karirnya lebih berfokus kepada kegiatan membangun kerjasama bisnis dengan banyak UMKM di Kota Bandung khususnya. Karir beliau kemudian melejit setelah beliau menjadi konsultan di banyak perusahaan terkait dengan pengembangan bisnis, terutama bagaimana mengembangkan reseller dan mempromosikan produk-produk UMKM. Tamu kita kali ini dikenal sebagai konsultan di bidang digital marketing yang telah menangani lebih dari 90 brand di dalam negeri dan di luar negeri. Baiklah pemirsa, kita akan belajar lebih banyak bagaimana meningkatkan penjualan lebih gacor dengan digital marketing bersama Ahmad Gumizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad sudah panggilannya. Iya, Kang Ahmad. Ya, Kang Ahmad sudah memenuhi undangan kami untuk bisa sedikit banyak bercerita, berbagi kepada pemirsa tentang pengalaman hidup Kang Ahmad sehingga sekarang dikenal sebagai konsultan digital marketing yang cukup ternama di Kota Bandung. Oke, kita akan mulai sedikit cerita. Orang Bandung kan? Orang Bandung, asli di Bandung. Di mana Bandung kan? Di daerah Kiara Condong, Babakan Sari. Di Jalan Kampus lah. Iya, di Kiara Condong, alhamdulillah. Jadi Kang Ahmad ini sekarang dulu kan waktu mahasiswa, setahu saya dikenal sebagai aktivis untuk koperasi mahasiswa, betul? Iya, betul. Waktu itu bersama banyak rekan, apa saja yang dilakukan ketika mahasiswa? Ya, waktu mahasiswa itu kita sudah mulai, jadi gini, bedanya kok dulu ada namanya KKMB, Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung. Jadi bedanya koperasi ini, KKMB ini dan Kopma-Kopma yang lain, kalau Kopma itu cenderung nyari SHU gitu ya. Nah, tapi kalau di KKMB ini lebih ke pengembangan SDM. Pengembangan SDM, jadi para mahasiswa yang ke situ. Jadi kebetulan nih KKM ini koperasinya di luar.
berbagai macam mahasiswa di situ, dari UPI, Unpad, ITB, Unisba, dari UIN, ya pokoknya berbagai macam ya ada di situ. ITENAS gitu banyak di situ. Nah, dana-dana yang dihasilkan dari koperasi itu justru kita pakai buat untuk pengembangan SDM. Nah, bahkan kita ngundang dulu ada yang bagus, dulu sempat ada lembaga pelatihan namanya Trasco gitu ya. Nah, kita mau masuk ke Trasco aja harus bayar. Nah, penuh kita undang pematerinya, dibiayai oleh HKMB lah gitu. Gitu. Ya, jadi dari situlah mulai berkembang sense of business gitu ya. mulai bisnis itu ketika di KKMB. Jadi mulai kebetulan pas masuk ke KKMB itu di koperasi itu dipercaya jadi bidang usaha lah gitu. Seperti lah, dan itu ya dari mulai semester 2 lah sampai lulus di KKMB. Semester 2 sampai lulus di KKMB, jadi banyak berjejaring dengan komunitas yang bergerak di bidang UMKM di Kota Bandung. Bahkan semenjak masuk ke dulu saya sempat masuk ya ke Kadin Jabar, terus masuk juga ke APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu di Jawa Barat itu masih mahasiswa sebenarnya. Masih ya waktu di KKMB lah. Di KKMB udah masuk ke APindo Jabar, tuh masuk ke Kadin Jabar, itu masuk ke pengurus gitu. Jadi sudah mulai dari mahasiswa itu sudah masuk ke banyak bersentuhan dengan para pebisnis lah. Jadi sense of bisnisnya semakin berkembang ketika mahasiswa dan banyak bergulir juga dengan banyak UMKM. Mereka kan harus membentuk ketika mereka membuat sebuah produk, mereka harus branding produk tersebut. Lalu kemudian disitulah peran Kang Ahmad masuk ya. Ya betul di situ. Jadi lebih kelihat nih bisnis tuh perlu apa aja sih gitu ya. Untuk berkembang tuh dari apa ya, belajarnya salah satunya dari situ. Dan akhirnya memutuskan untuk terjun bisnis sendiri kan gitu. Dan sempat waktu mahasiswa itu saya sempat jualan celana dalam. Ya. Jadi ingat celana dalam itu bahkan dicicil ya. Karena kalau di UPI itu ya beragam ya, dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas ada gitu. Jadi sebenarnya harganya cuma 10.000 ya, tapi itu dicicil 2 kali ya gitu. Dan itu dijualnya langsung gitu. Saya bawa ke kelas. Ini saya ada punya dalam sama baju dagadu KW. Maaf itu nggak malu. Ya, waktu itu karena ada basic karena dari kecil udah pernah jualan juga. Masuk ibu saya juga tukang jualan gitu. Jadi waktu kecil, waktu SMP saya ingat saya masukin peyek itu ada salah satu gudeg di Bandung. Nah, saya masukin ke situ setiap mau berangkat sekolah. Jadi sudah mulai adalah untuk bisa berjualan secara langsung kepada orang lain. Tapi itu dicicil ya, walaupun 10.000. Ya, 10 dicicil lah itu 2 kalian kan gitu. Jadi mentalitas sebagai wirausaha udah terbentuk sejak kecil sebetulnya. Pernah juga jualan CD, dulu ada nasyid namanya Raihan. Nah, itu saya jualan di Percikan Iman di emperannya gitu. Jualan CD itu. Di Pusdai juga pernah emper gitu. Iya. Jadi luar biasa. Nah, di perkawanan dengan KKMB ini kemudian kan bentuk jaringan-jaringan. Betul. Jadi mulai ke APindo, mulai ke Kadin. Iya, betul. Mulai belajar dari hal-hal kecil. Lalu kemudian Kang Ahmad mungkin ada pembelajaran di situ. Karena kalau dari background pendidikannya sarjana teknik mesin. Betul. Lalu kemudian sekarang dikenal sebagai konsultan digital marketing, ini kan nggak nyambung. Nggak nyambung, betul. Jadi awal mulanya gimana itu bisa sampai masuk ke ranah bisnis atau bidang keahlian yang baru? Ya, memang betul awalnya tuh dari KKMB ya. Dari KKMB, jadi dari KKMB saya udah mulai meng-create bisnis itu digital printing. Kalau dulu digital printing, sekarang digital marketing lah gitu. Beda ujungnya aja. Digital udah sama. Nah, jadi ingat waktu pas di KKMB itu di sebelah di sebelah kantor ya, di sebelah itu jadi bunyi krek-krek itu udah dari dulu sebenarnya. Bunyi krek paket ya gitu. Krek gitu, orang packing paket itu dari dulu. Nah, saya penasaran kayak itu tiap hari dan karungan gitu. Akhirnya dari situ mulailah nanya
Ini bisnis apa? Dulu zamannya ada lagi ramainya Korea 2013 2012 lah. Rame tentang baju-baju Korea udah masuk lah gitu. Sehingga banyak baju-baju Korea atau pakaian rajut lah. Nah, saya tanya itu beli jualan apa? Pakaian rajut. Terus saya tanya, ini biasanya dapat profitnya berapa? Udah nggak nanya omset, langsung profit. Ini profit berapa? Ya 200 sampai 300 ribu per hari dapat lah 2013 lah gitu ya. Wah lumayan lah, hitung sebulan bisa 8 juta gitu ya. Sementara di bisnis saya aja yang ada pakai karyawan, saya sewa tempat, itu nggak nyampe segitu. Akhirnya mulai mencoba bisnis online lah gitu ya. Mencoba menjadi reseller dulu. Dari reseller, saya jualan barang punya teman. Yang tadi itu, saya jual via Facebook. Dan itu jualannya bajunya baju wanita. Nah akhirnya dari situ karena jual baju tuh malu ya gitu, laki-laki jualnya baju wanita gitu ya. Nah, akhirnya saya di atasnya titip jualan punya istri. Nah gitu, titip jualan punya istri lah gitu, karena malu lah gitu ya. Nah, tetapi ternyata dari situ mulai ada inilah mulai ketika mulai masuk ke dunia digital marketing. Walaupun waktu itu nggak tahu, pokoknya mah upload aja di Facebook gitu ya. Upload di Facebook, akhirnya teman-teman mulai nanya, Mad itu jualan apa nih? Ya baju rajut ya. Mau dong lihat, nah nyobain lah, beli 1, 2, dan akhirnya lama-lama dulu ada namanya bukan sekarang OLX ya. Kalau dulu namanya Toko Bagus. Nah, sebelumnya tuh ada Toko Bagus, ada Indonetwork. Nah saya udah masuk nyebarin di Indonetwork, di Toko Bagus, dan mulai dari situ mulai penjualan makin banyak. Mulai berjualan dan itu pun jualan menggunakan sistemnya model bisnisnya saya nyari reseller. Jadi bukan ke end user gitu. Alhamdulillah mulai besar akhirnya lah perlulah ini pengen mengupdate diri untuk tahu lebih dalam tentang Facebook gitu kan. Facebook Ad itu apa, lalu ada marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain lah pengen tahu. Nah, di situ mulai masuk ke ada komunitas namanya Imers Bandung. Nah, Imers Bandung tuh Internet Marketers Bandung. Nah, di situ berkumpul para pebisnis yang menggunakan internet lah, kurang lebih begitu. Masuk ke situ, akhirnya tahulah tentang ilmu tentang Facebook, tentang Facebook Ad, tentang marketplace dan lain-lain. Nah, dari situ mulai ya akhirnya menggeluti bisnis gitu ya. Wah, ternyata enak juga ya gitu. Dan saya memutuskan untuk berhenti yang digital printingnya. Karena luar biasa gitu, bisa beberapa kali lipat lah gitu si penghasilannya gitu. Ya lumayan lah pokoknya dari tidak punya karyawan itu mulai nambah 1, 2 terus nambah lagi 3 sampai 6 gitu. Karena sudah tidak ke-handle. Nah, dari situ mulai masuk ke belajar lagi mengenai banyak yang digital marketing lah. Nah, alhamdulillah dari beberapa teman-teman yang di Imers itu saya termasuk yang diberi keberkahan lah ya Allah, diberikan kemudahan, diberikan omset yang besar, akhirnya disuruh lah, Mad, ente kan secara omset, secara penjualan sudah bagus, nah sharing lah di komunitas gitu. Nah, mulailah diminta sharing, walaupun dulu sharing ya hanya sharing aja gitu, sharing dan ternyata berefek gitu. Tahun berapa? Itu 2015. Nah, 2015 udah mulai sharing-sharing mengenai digital marketing, atau sebenarnya hanya sharing apa yang saya lakukan ketika saya jualan lah gitu. Saya sharing-sharing, dan alhamdulillah banyak yang istilahnya orang merasa ngefek lah gitu. Saya jualan masih ya, si fashion itu saya masih jualan. Nah, alhamdulillah berkembang, akhirnya teman-teman bikinlah komunitas Imers lah. Ayo kita bikin komunitas Imers Bandung dari 2015 udah mulai ada pengen dibikin lah. Bukan bikin komunitas. Akhirnya dibikin pingin bikin perusahaan barengan lah gitu dari komunitas. Nah, 2018 lah akhirnya masuknya. 2018 saya diminta oleh teman saya untuk join di Hijab Manja Ivan Gunawan. Ivan Gunawan lah gitu. Sama ada Mini Kids punyanya Rosa. Rosa artis. Rosa artis ya, penyanyi ya gitu ya. Karena kan temenan kan Rosa sama Ivan Gunawan. Nah, punya bisnis. Nah, mulai ada teman saya sebagai manajemen di situ melihat ya mungkin itu akibat Facebook juga kan. Ya di situ ada sisi personal branding. Saya suka ngisi-ngisi seminar, ngisi workshop gitu ya. Walaupun itu cuma sharing aja di komunitas.
akhirnya diminta untuk menjadi konsultan lah, atau ya digital marketernya lah istilahnya di sana, ngebantuin si Minimi ini menjadi ya via online lah gitu. Nah di situ ya termasuk yang manja. Jadi ketika saya masuk ke situ, jadi yang asalnya orang ya para apa ya istilahnya tuh SPG ya, sales itu yang activity-nya mereka cuman apa beres-beres baju, bersih-bersih, karena 2018 tuh offline sudah mulai tergerus lah gitu. Apa udah banyak yang mall-mall sudah mulai sepi gitu. Nah, akhirnya semua penjualan via online. Akhirnya si para SPG yang mereka tidak menggunakan yang mereka biasanya gini, kalau mereka lagi main handphone itu dimarahin sama si leadernya lah gitu ya. Nah, ketika kita masuk ya, walaupun saya tim juga, saya di sana ada tim sales juga ya, ada konsultan sales juga. Dia masuk ke sana, kita rubah semua jadi online. Jadi para SPG gitu ya, kita beli waktu itu 50 handphone ya. Karena Hijab Manja bukan hanya di Bandung ya, ada di beberapa kota lain. Nah, itu semua dibekali handphone semua. Jadi kebalik sekarang, yang nggak main handphone dimarahin justru. Oh, ada perubahan. Ya, ada perubahan perilaku. Ya, betul. Jadi sekarang semua orang sudah meleknya ke handphone gitu. Behavior dari 2018 itu behavior udah ke situ orang. Apa tujuannya karyawan dari Hijab Manja itu disediakan handphone? Oke, ya jadi tadi karena kalau yang masuk itu cuma sedikit gitu ya. Maksudnya yang offline itu sedikit sehingga harapannya si para sales ini bisa menjangkau para customer itu via online. Dengan masuk ke medsos gitu ya, ke Instagram, ke via WhatsApp, mereka nge-follow up gitu. Mereka disuruh activity itu. Selain ada juga dari tim kita bagian ads ya, ads-nya itu giring traffic. Ya, kita iklan via Facebook, via Instagram, akhirnya masuk ke para CS lah, si customer itu. Nah, mulai dari situlah gitu. Mulai dari situ ya mungkin saya pakai dapat nama juga menangani brand-brand Hijab Manja Ivan Gunawan gitu ya, Rosa. Akhirnya orang melihat ini teman-teman di Immers Bandung akhirnya Kang, kita bikin ini aja lah perusahaan. Ini kebetulan teman kita tuh ada di Immers Bandung, ada yang masuk di Dekranasda, ada yang masuk di Japnas ya, Japnas Kota Bandung. Mereka di bawahnya tuh banyak para UMKM, pengusaha-pengusaha. Nah, mereka butuh tentang digital marketing pada saat itu ya. Pokoknya digital marketing saat belum ramai kayak sekarang. Bisa dapat di YouTube ya, channel-channel juga udah banyak bertebaran di sana sini, workshop udah banyak. Dulu masih jarang. Nah, banyak kebutuhan tentang digital marketing. Akhirnya 2018 kita bikinlah PT Lalakon Digital Kreatif. PT Lalakon Digital Kreatif. Disingkat jadi Lagi Kreatif. Ya, betul. Jadi Lalakon itu kan pelaku digital kreatif lah gitu ya, pelaku. Nah, jadi Lagi Kreatif. Nah, awalnya itu dari kebutuhan-kebutuhan para UMKM dari orang Dekranasda, tuh kan. Ini banyak nih di UMKM yang butuh tentang layanan ini. Sebenarnya mereka bisa aja masuk di workshop-workshop, di sharing-sharing session, cuman kan jadi nggak personal gitu. Mereka hanya dapat aja, nggak bisa tidak berkelanjutan. Nah, kenapa akhirnya kita bikin PT Lalakon Digital Kreatif ini supaya bisa terus diawasi kan, bisa dievaluasi, dikembangkan, di scale up gitu. Dan memang akhirnya alhamdulillah lah gitu banyak yang tertarik dan sampai saat ini sudah menangani lebih dari 90 brand ya. 90 brand dalam luar negeri ya. Luar negerinya kita pernah megang ada brand Malaysia ya. Nah, salah satu brand produknya skincare lah. Nah, kalau di Indonesia itu kayak Wardahnya lah gitu. Kalau di Malaysia itu dia seperti itulah. Ya, dari situ kan jadi berawal dari komunitas kebangun. Kebetulan Kang Ahmad kan termasuk mungkin ketika dulu masa-masa tahun 2015 itu tidak banyak orang concern terhadap penjualan online. Nah, di masa itu kayak semacam pembuat alas ya. Ya, betul. Membuat sebuah fondasi yang cukup sehingga mungkin sekarang lebih banyak dipercaya sebagai konsultan. Nah, ketika misalkan ada nggak pengalaman kalau tadi success story-nya, ada setidaknya ada 1-2 cerita yang bisa menggambarkan bahwa sebetulnya tidak semudah itu menjadi konsultan.
Ada mungkin sisi yang mungkin kita tidak bisa tangani, misalkan karena permasalahan produknya sendiri bisa dijual dan sebagainya. Ada, ya banyak lah gitu ya. Kenapa? Karena kan gini, ketika berbicara sisi bisnis atau marketing itu dari dulu sama ya 4P gitu ya. Sekarang jadi 7P ya. Jadi produk, price, placement, promosi lah gitu ya. Nah itu udah umum lah gitu. Nah orang taunya orang lain tuh jualan rame pakai digital marketing lah gitu. Ini mau dong produk saya dipasarin ya gitu pakai digital marketing lah gitu. Nah sementara secara kualitas produk atau dari produknya sendiri masih belum istilahnya masih belum valid lah gitu ya. Tapi mereka pengen lah disebarin ya. Kita sebagai konsultan udah nyaranin, Bu ini atau Bu Pak ini sebenarnya produknya seperti apa. Ya udah lihat yang lain rame gitu ya. Nah, ya memang ada dua sisi ya. Kalau kita tolak kan lebar ya ada income gitu ya atau revenue. Tapi kalau kita tolak juga sempat sih kita kadang-kadang menyarankan untuk produknya divalidasi dulu. Tapi mereka ya cobain dulu aja Kang gitu ya. Nah, memang ada akhirnya ketika misalnya si produknya ini tidak valid lah gitu. Artinya valid karena kualitasnya. Bisa jadi gini, bisa jadi karena kualitas, bisa jadi bahwa saya tuh senang produk ini gitu ya. Ini menurut saya bagus kayak gitu. Atau dia kesukaan dia lah produknya. Padahal di market atau demand-nya bukan itu gitu. Demand market nah itu. Jadi pas dipasarin ya akhirnya atau momentumnya tidak tepat. Bisa jadi momentum tidak tepat atau gini. Misalnya ada satu produk gitu ya, di satu brand itu dia laku gitu. Misalnya ada salah kerudung polos gitu ya. Nah, dia punya gamis dan lain-lain. Dia pengennya yang gamis yang laku katanya. Nggak apa-apa lah yang polos ini gitu. Pengen maksain yang gamis-gamis lah misalnya. Atau yang produk yang lain kalau di fashion. Nah akhirnya mentok tuh gitu ya. Karena dia, ini sayang dong stok kita banyak numpuk nggak laku kan gitu. Nah kalau sebenarnya kita udah nyaranin juga. Bu kalau ibu nyari revenue ya inilah yang dijual adalah produk yang laku. Nah ini sayang dong. Nah kadang-kadang mindset para UMKM itu masih mikirnya ini barang sayang gitu ya. Belum jauh lah ya. Belum mikir ke depannya bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar produk yang kita sukai atau misalnya hanya mikirin stok numpuk lah gitu. Justru dari stok numpuk itu kan ada namanya itu ya kalau istilahnya itu split test ya. Ngetes barang mana sih yang istilahnya yang bakal diserap oleh market kan. Kita bikin misalnya 10 produk. Nah, produk itu kita tes 1 produk, 2, 3, 5. Oh, ternyata yang 5, yang nomor 5 yang berhasil diserap oleh market. Nah, justru yang 5 inilah yang kita sarankan, Bu, inilah nomor 5 ini yang dimajukan betul. Produksinya ditambah gitu, iklannya ditambah, secara marketing promotionnya juga ditambahin lebih besar karena ini yang justru diserap oleh market. Bukan yang tadi ya. Ya, betul. Justru yang stok banyak itu yang tidak laku, ya udah itu justru jadi pembelajaran atau jadi learning cost-nya. Oh, yang kita bikin ternyata ini tidak gitu. Nah, kan berbicara learning cost itu luar biasa ya, bukan hanya dia belajar belajar workshop dan lain, justru ketika praktek bisnisnya, oh iya ternyata pasar dia menyerap. Itu pun sama ketika berbicara masalah iklan. Nah, kalau iklan itu bicaranya konten kan. Nah, konten kan ada video, lalu ada teks ya, ada juga gambar, macam-macam lah itu ya. Nah, kan kadang-kadang orang pengennya ini udah bagus kok, bagusnya dari mana? Justru ketika bagus itu nanti ada datanya kan gitu. Kayak misalnya kalau di baju itu misalnya kalau di fashion itu ada istilahnya gambarnya flat lay, jadi foto dari atas. Terus ada juga daily, dia pakai orangnya gitu, terus lagi activity apa, atau juga tips mana sih yang bisa menghasilkan banyak interaksi. Nah, contohnya ternyata yang banyak yang daily, ya udah berarti yang flat lay, terus produk dan lain-lain itu justru di keep gitu ya, bahkan diturunkan. Konten yang daily yang dinaikkan. Nah, itu sama. Ada proses split test katakanlah satu perusahaan dia 10 produk. Kemudian dicoba digulirkan semuanya ke pasar. Lalu berdasarkan hasil split test itu kemudian nanti kelihatan kan mana yang kemudian unggul dibandingkan itu. Jadi sebetulnya
si perusahaan itu harus memproduksi lebih banyak setelah hasil split test keluar. Betul. Ya, jadi sebenarnya kita biasanya ke si brand itu kan ada kan nih brand tuh misalnya ini bisa langsung laku nggak gitu ya? Ya saya bukan paranormal gitu ya. Kita aja belum nyebarin ke pasar aja belum tahu mana yang laku dan enggak gitu ya. Bahkan ada misalnya gini, ketika kamu masuk ke sebuah brand ya, ya kita negosiasi, saya tawarin harga gitu ya, kayak sekian, terus bisa nggak omsetnya sekian gitu ya? Tiba-tiba dia udah ngasih omset. Nah, Pak, saya bilang, Bapak kalau misalnya ada konsultan yang bilang terus bisa dan sanggup, kalau saya langsung ditolak Pak. Dia aja belum tahu produknya seperti apa, terus juga belum ngetes marketnya seperti apa, tiba-tiba udah nyanggupin omset segitu. Wah itu luar biasa paranormal. Iya, iya. Jadi memang digital marketing itu bukan paranormal. Betul. Bisa memberikan hal-hal yang istimewa di luar akal dalam manusia. Nah, tadi menarik sebetulnya, kita bahas lagi split test. Jadi kalau misalkan katakanlah UMKM memproduksi beberapa jenis produk, dia ingin produk itu naik dengan jasa konsultan digital marketing, maka sebetulnya apa yang dilakukan oleh Akang pada proses split test itu? Akan random sampling atau gimana? Oke, jadi kita biasanya pertama ya ada istilahnya sesi untuk brainstorming dulu dengan si ownernya. Nah, kan bisa jadi kenapa dia bikin produk A, B, C, D gitu kan. Nah, kenapa dia mungkin ini saya lihat dari si brand ini. Nah, berarti kita analisis gitu. Saya lihat dari brand ini. Ini lagi rame nih Kang yang produk yang ini. Saya lihat kan orang nggak tiba-tiba nyiptain produk. Nah, si produk ini pasti dia juga melihat ya istilahnya ATM lah ya. Amati tiru berdikasi gitu. Bahkan ada juga yang ATP, amati tiru plek. Nah, mereka dari sana. Nah, kita akan coba ngelihat dari sisi brainstorming. Nah, kita akan melihat produk inilah yang kan misalnya ada 10 produk, biasanya nggak 10 produk langsung di running gitu ya. Misalnya mana produk yang menurut si ownernya ini saya yakin kan harus dari orangnya dulu gitu ya. Ini kayaknya Kang, karena kenapa di brand lain ini? Ya, kita akan coba 5 produk itu kita lempar ke market lah gitu. Dengan pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads gitu ya, atau bahkan kalau jasa sih biasanya pakai Google Ads lah gitu. Nah, berbicara digital marketing itu pasti kita akan melihat yang namanya kan digital itu dari kata digit. Jadi akan keluar data-datanya. Nah, berbicara misalnya konten ya, itu berapa orang yang ngelihat kan, itu kelihatan tuh. Nanti berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang nanya-nanya. Nah, dari data itulah selama 3 bulan kita akan kasih evaluasi atau hasilnya bahwa Bu, Pak, produk ini yang ternyata banyak diminati di masyarakat ya. Ya secara data juga mungkin udah nanya dan lain-lain. Biasanya di 3 bulan pertama kita tidak menjanjikan penjualan. Artinya penjualan kalau ada itu bonus. Nah, paling cepat tuh 2 bulan lah gitu. 2 bulan kita punya data gitu ya. Produk mana yang diminati, daerah mana, karena kita akan bicara demografi ya, umurnya berapa, lalu juga di daerah mana yang minat gitu. Bahkan ada satu brand itu produknya diminati justru di Indonesia Timur. Tapi kendalanya itu di ongkos kirim. Mentoknya di ongkos kirim. Akhirnya ya gimana Bu, mau nggak ini produk ini di pasarnya di Indonesia, banyak yang penyerapnya Indonesia Timur gitu. Ya akhirnya ya diakalin lah, karena kan kalau secara ongkir ya harus 50, ya si ibunya ngelehan investasi di ongkos kirim lah. Jadi untuk daerah Indonesia Timur disubsidi ongkir sekian puluh ribu lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bermain di Jawa yang udah penuh lah istilahnya produk itu marketnya kiruh lah gitu istilahnya. Nah akhirnya maulah, oke dah gitu. Nah itu salah satu dari proses split test. Kita menemukan produk mana, lalu secara demografinya, daerah mana, terus banyaknya, umur berapa itu ketahuan. Oke, menarik. Oke, Akang juga sempat menjadi pendampingan untuk membuat agen-agen reseller. Ya? Betul. Agen reseller beberapa produk saya lihat ini ada Mini Kids by Rosa, ada Rosa Beauty, ada Rangga Kids dan sebagainya. Termasuk juga reseller nastar.co.id. Nah, pada proses
bedanya ketika menjadi konsultan untuk digital marketing dengan bagaimana membangun kereselleran atau keagenan itu, perbedaannya apa? Oke. Ketika kalau bicara digital marketing, ini kita berbicara bagaimana si produk ini atau si pebisnis ini nge-branding lah gitu ya. Proses branding, gimana dia nge-branding perusahaannya, branding produknya, bisa dilihat banyak orang. Ada proses istilahnya, ada kalau di zaman itu ada awareness, interest ya, desire dan action. Pokoknya proses kejualannya lah gitu ya. Atau juga ya scale up, naikin omset dan lain-lain. Nah, bedanya ke reseller itu sebenarnya lebih banyaknya edukasi. Lebih banyaknya ke edukasi. Bagaimana si reseller ini dia tahu cara jualan via digital marketing. Jadi dari mulai yang termudah gitu. Karena rata-rata kebanyakan reseller ini ya bisa dibilang bukan gaptek ya, istilahnya ya baru melek digital marketing lah gitu. Mereka belum tahu juga channel-channel apa nih harus saya gunakan. Jadi kita bahas dari mulai mindset, kenapa sih harus pakai digital marketing, kenapa harus pakai WhatsApp marketing, pakai WhatsApp bisnis, bahkan dari mulai WhatsApp gitu ya. Terus juga kita ajarin kapan mereka upload gitu, jam berapa mereka upload, terus juga cara bikin database seperti apa, cara nambahin kontaknya kayak gimana gitu ya. Terus juga misalnya cara menghubungi orang setelah mereka beli itu gimana sih supaya bisa closing. Nah, ada istilahnya namanya teknik closing. Nah, ada namanya teknik closing. Jadi lebih kepada edukasi. Ya, edukasi, betul. Sementara ini dari beberapa keagenan yang sudah Akang pegang, yang jumlahnya paling banyak itu berapa keagenan? 300 orang. 300 orang. Ya. Jadi ada satu brand brand anak ya, fashion anak, itu dia 300 orang. Dan sebenarnya 300 orang itu dihasilkan dari iklan kita, si agen-agennya. Jadi layanan kita itu bukan hanya layanan jual produk, tapi juga ada layanan nyari agen reseller. Nah, jadi gini, si ibu ini, Kang, saya minta cariin agen lah gitu, cari agen. Targetnya itu 100 dalam 1 tahun. Tapi alhamdulillah dalam 1 bulan itu terpenuhi 100. Dan terus akhirnya sampai 300 orang. Nah, setelah ada 300 orang, akhirnya ini agen-agen ini kan ada yang udah jago jualan, ada juga yang misalnya coba-coba ya dulu kan pengen belajar bisnis lah gitu, nyoba. Akhirnya minta kita untuk juga ngedampingin para agen tersebut lah. Didampingin, ya diajari, diedukasi biasanya 3 sampai 6 bulan gitu. Waktunya. Dan alhamdulillah gitu ya. Ya banyak juga success story lah dari Pak agen ini yang berhasil menjual produknya dengan digital marketing. Dari pengalaman Akang selama ini sebagai digital marketing, produk atau bidang bisnis apa yang paling menjanjikan, lebih mudah gitu dijualnya? Sebetulnya secara produk ya itu fashion dan skincare. Semua produk terkait dengan perempuan berarti? Iya, betul. Ya, itu yang kita ada klien itu sampai ya udah 2 tahun masih sama kita gitu. Jadi kontennya, iklannya di bagian ya. Bahkan ada yang istilahnya udah stop, dia nyoba yang lain, baik lagi kita. Itu ternyata tuh produknya wanita lah gitu. Ya, memang pasar perempuan. Ya, karena bedanya gini, betul. Ketika perempuan mah ada produk baru ya, seminggu 2 minggu ada lagi yang baru bisa jadi lagi. Iya. Apalagi skincare. Skincare itu dia kan ada misalnya pemakaian dalam waktu 3 minggu atau 1 bulan. Ketika cocok dia akan beli lagi dan dia akan seperti bola salju gitu. Ya, repeat ordernya kalau bagus terus ya dia akan terus bicara ke teman-temannya. Betul. Saya pakai skincare. Nah, betul. Mood-moodnya bisa dapat juga lah. Jadi selama ini memang kebanyakan dari 90 brand yang kami tangani itu lebih fokus bisnisnya lebih kepada fashion dan skincare. Sebetulnya tidak fokus, tapi yang masuknya yang banyak tuh itu. Gitu. Ya, yang banyak itu. Jadi kalau secara bisnis mungkin yang paling banyak dijual secara online. Jadi mungkin saya cerita ada 90 brand itu, kita ada berbagai kategori ya. 90 brand itu ada 35 brand itu business fashion, lalu 15-nya ada skincare dan healthy product ya. Itu ada madu gitu juga ada juga ya, selain skincare.
Lalu 10-nya itu produk digital dan apps ya. 10-nya lagi itu food and beverage, 10-nya lagi itu jasa dan instansi. Jadi total 90 itu bermacam-macam kategorinya. Ya, tapi memang paling banyak. Ya, paling banyak tuh fashion dan skincare, betul. Mungkin nanti kapan-kapan Priyadi juga. Oh iya. betul. Iya. Nah, oke, ini pertanyaan yang mungkin agak lebih masuk ke materi. Pasti kan dari dalam hidup itu tidak semua kesempatan itu baik kita miliki. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, pada waktu Akang dalam perjalanan ketika KKMB tadi di koperasi mahasiswa sampai kemudian sekarang di bisnis konsultansi di bidang digital marketing, pasti ada masa-masa ketika surut ya. Terutama pada masa COVID. Tapi saya nggak tahu bakal justru masa COVID malah lebih naik ya. Kemarin sempat turun juga sih. Nah, dari pengalaman masa-masa yang sulit itu, apa yang akan lakukan dan menghadapi permasalahan itu? Oke, balik lagi ya. Jadi saya belajar tentang ya banyaklah tentang kehidupan ya. Itu mulai dari tujuan hidup ya, dari tujuan apa ya tentunya dari tujuan hidup dulu kan gitu. Nah itu yang saya suka sharing juga ke teman-teman ya. Jadi bahwa kita di sini ya ujung-ujungnya adalah mencari ridha Allah lah gitu. Jadi ketika ada apapun yang terjadi di bisnis kita itu semua sepengetahuan Allah lah gitu. Nah sehingga justru ketika ada hal-hal yang misalnya tadi ada masalah penurunan, justru kita jadi introspeksi sih sebetulnya. Mungkin di sekitar kita atau di teman-teman kita ini istilahnya lagi kurang nih mendekatkan diri atau activity kepada Allahnya. Nah justru kita di situ lebih banyak ya, kayak misalnya mulai muncul ada istilahnya berbagi nasi Jumat, dan itu teman-teman. Justru pada masa krisis. Iya masa krisis banyak teman-teman. Terus ada setiap hari itu sebelum ini ngaji bareng lah gitu, mulailah gitu, masuklah kita terus undang ustadz untuk bisa mengisi tim kita. Alhamdulillah tim kita total ada 30 orang lah. Dan alhamdulillah sih gitu si tim yang di kita itu ya selalu saya bilang sih soleh-soleh lah gitu, soleh-soleha ya dari pengetahuan saya gitu. Nah, ketika bahkan kita juga misalnya ketika ini ada masalah, kita minta titip ya gitu. Teman-teman titip doa ya ke orang tua gitu ya. Minta doain perusahaan kita ini ke orang tua. Karena saya punya experience. Jadi 2017 itu sempat ada pelajaran bikin dream. Nah, membuat dream lah gitu ya. Dream book ya. Setelah bikin dream. Nah, syarat untuk setelah bikin dream itu harus minta maaf orang tua dan minta doa orang tua. Kan kalau ujuk-ujuk minta maaf dan itu asa kagok ya gitu. Tapi karena tugas gitu, tapi awal dari tugas. Nah, itu saya minta maaf orang tua gitu ya, bahkan sambil habis tahajud tuh nangis dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah si dream book itu satu-satu mulai terrealisasi lah. Nah dari situ saya dapat salah satu kunci ya, kunci atau kunci rahasia kehidupan. Nah salah satunya ada di orang tua. Nah makanya saya juga terapin ke teman-teman, ke karyawan tuh, tolong apalagi yang masih ada orang tuanya itu minta ridho orang tua. Nah, alhamdulillah tuh ya pokoknya banyak yang cerita lah macam-macam lah gitu ya. Dari situ bahkan ketika kadang-kadang ini wah ini omset nih menurun gitu ya dan lain-lain. Oke, sedekah gitu ya. Sedekah banyakin sedekah gitu ya. Dan nah betul. Nah bersedekah lah gitu. Dan alhamdulillah gitu. Dan selama ini bahkan si orang keuangan kita ketika turun kalau melah sekarang. Di LK ini insya Allah lo bantu saroleh gitu ya. Istilah LK tuh lagi kreatif ya gitu ya. Nah dari situ alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah kita sudah 5 tahun lebih. Jadi udah 5 tahun sudah menjalani proses ini, ya bisa dibilang ya tadilah turun naik lah. Ya, jadi ketika ada masalah kita ya selain istilah
ilmu langitan atau ilmu bumi ya, ilmu buminya pastilah kita juga bikin program baru, bikin promo, bahkan sampai waktu pandemi itu kita yang ya istilahnya yang rate-nya tuh puluhan gitu ya, puluhan juta gitu, ada yang sampai puluhan juta gitu, sampai di bawah 5 juta. Kenapa? Karena saking supaya si karyawan ini tertutupi aja gitu ya. Alhamdulillah mungkin ya, klien pertama kali itu adalah mungkin ada namanya Kopi Anjis lah gitu. Di Jalan Bengawan dia tutup, dia cerita, bahkan orang di Kopi Anjis juga dia sampai dia cerita mengeluarkan banyak untuk kos walaupun tutup gitu ya. Nah itu yang pertama kali kita bantu ketika pandemi ya. Jadi sekarang booming sekarang. Dan sekarang mereka ramai gitu. Mereka punya brand baru sih gitu ya. Dulu namanya ada Bebek Anjis lah. Kita bantu Bebek Anjisnya gitu. Ya, terima kasih Kang Ahmad sudah bergabung sama kita. Yang luar biasa pemirsa bahwa di balik setiap hal-hal yang mungkin membuat kita berkelegaan, berkesempatan mendapatkan banyak materi, pasti ada sisi-sisi yang dalam kehidupan kita yang agak kurang. Tadi Kang Ahmad menceritakan bahwa bahkan ketika beliau mahasiswa, beliau tidak malu untuk mengasah kemampuan bisnisnya untuk menjual celana dalam perempuan kepada beberapa rekan mahasiswa. Itu adalah bukti semangat yang pantang menyerah dan mental juara yang dimiliki oleh Kang Ahmad untuk membangun bisnis. Dan terima kasih Kang Ahmad sudah menginspirasi kita. Ya, sama-sama hari ini. Ya. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi. Tes sidik jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment, sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi, siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.